Kakak Kesiswaan Ibu Yuliana SPDSD, juga rekan guru yang saya banggakan. Di sini saya mendapati tugas. Saya Dwi Kurnia Maulidia dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pamekasan mendapati tugas itu pada modul akhir 1, itu pada modul 1 akhir itu diberi tugas untuk memaparkan, menyebarkan pemahaman pada modul 1.4 itu budaya positif, dan ini harus dipaparkan kepada guru langsung di sekolah yang ditempuh oleh calon guru penggerak. Nah, di sini hari ini saya akan memaparkan tentang seperti judulnya. Saya klik dulu. Nah, ini di sini judulnya menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi nanti yang akan kita bahas itu tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif itu, bagaimana merefleksikan budaya positif, bagaimana mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lanjut. Nah, di sini konsep inti budaya positif yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini sebenarnya refleksi di sini sebenarnya tidak ada dalam pemaparan. Cuma ini saya pengen beri beri sesuatu yang Bapak Ibu tuh bisa tahu. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak itu di tiap modul di awal itu akan ada refleksi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pemahaman konsep itu pasti kita disuruh merefleksikan. Di sini yang pertama Bapak Ibu itu coba menjadi saya gitulah, contohnya ya seperti waktu saya mengerjakan modul 1.4. Itu yang pertama, sediakan waktu khusus, pejamkan mata, dibantu musik instrumental yang sesuai, kemudian bayangkan sekolah impian Anda. Ingat kembali gambaran sekolah impian yang Anda tulis saat mempelajari modul 1.3 yang kemarin kita bicarakan, divisi guru penggerak itu 1.3. Yang kita bicarakan di sini itu bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda sebagai pimpinan sekolah dan terhadap guru-guru yang lain. Itu yang nomor 2. Refleksi yang kedua yaitu untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, bila Anda seorang pemimpin di sekolah Anda, bagaimana Anda akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah Anda? Apa strategi yang akan Anda pilih? Bagaimana Anda akan menerapkan disiplin positif? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Tentunya salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Jadi garis intinya yaitu menghilangkan murid bisa tidak takut ketika berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan ini yang sering kita lupa ya, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Itu sedikit kutipan dari modul 1.4. Kemudian yang pertama yaitu disiplin positif. Di sini saya minta bantuan kepada Bapak guru 1, Ibu guru 1 untuk menjadi si A dan si B. Kalau di pendidikan guru penggerak, ketika kita membahas disiplin positif itu tidak langsung masuk dalam materi. Kita itu diubah mindset dulu, kita dibuat masuk ke dalam mentalnya kita dulu. Jadi sebelum masuk ke dalam aksi kita untuk mempraktekkan itu kita mengubah. Nah, ini contohnya
tangan namanya. Monggo Bapak Ibu satu ke depan. Jadi si Anda ini si A hanya menjadi ini. Si A menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya di dalam genggamannya. Dia ingin melindungi sesuatu yang sangat berharga itu tetap dalam genggamannya. Jadi si A itu tugasnya menggenggam sesuatu. Nah, tugasnya si B mencoba dengan sekuat tenaga ingin tahu apa yang ada di dalam genggaman si A. Jadi ceritanya si B ini kepo sama yang digenggam sama si A. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apapun caranya agar si A mau membuka. Di sini nanti ada maknanya itu. Nanti terserah. Monggo Bapak Ibu satu. Izin azan break dulu ya. Monggo Bapak Ibu yang mau jadi si A dan si B. Bu Ulfa jadi si A dan Bu Yuli jadi si B. Ayo, Bu Ulfa menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya di dalam genggamannya. Mungkin genggaman tangannya ada di depan. Oke, siap. Penjelasannya ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini sudah jelas, mungkin bisa dimaknai bahwa sebenarnya yang membuat kontrol itu sebenarnya murid. Jadi guru tidak punya kontrol, walaupun sebenarnya tugasnya guru mengontrol murid. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini yang kedua lagi, saya berpikiran bahwa reward, ya, penguatan kan seperti reward. Kita sering memberi reward sama anak ketika tugas, kita kasih reward dan reward terus, ternyata itu
kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Ini contohnya yang beberapa minggu lalu saya lakukan ke Roni. Itu kan memaksa sifatnya, maksud saya agar Roni nurut. Memang dalam jangka waktu pendek akan nurut, dalam jangka waktu panjang dia akan kembali ke hal yang negatif di situ. Nah, ini menurut saya kutipan keren ya. Ini mungkin bisa dianalisis oleh teman-teman juga. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dari Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kalau saya bisa menganalisis, kalau menurut saya ini meninggalkan ego kita. Jadi kita itu ada di posisi orang lain. Gitu. Jadi skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini contohnya saya kutip dari modul ini langsung. Kalau saya dulu itu pakai stimulus respon. Jadi realita kita sama. Ternyata di teori kontrol, di orang lain itu realita kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering yang saya lupa juga. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, kita kan biasanya itu langsung cesis gitu ya. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan murid yang membuat kesalahan itu pasti punya tujuan. Kenapa harus nanti akan ada restitusi namanya. Nanti saya akan jelaskan itu. Kita harus tanya dulu, walaupun itu perilaku, walaupun itu kesalahan, yang namanya kesalahan itu kan pasti negatif, itu pasti memiliki tujuan. Di situ katanya teori kontrol. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi ketika kita sudah bisa memposisikan diri kita itu pada orang lain, jadi dampaknya itu akan menang-menang. Jadi ada positif. Nah, ini baru masuk ke disiplin. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib,
teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini mungkin memang benar ya. Ini memang benar gitu ya. Yang lalu memang seperti itu. Tapi kita akan rubah. Pak Sugeng nanti itu bukan peraturan namanya, jadi keyakinan nanti. Karena kalau peraturan di sekolah itu cenderung memakai kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan sekolah itu memakai nilai-nilai kebajikan. Di situ semua mencakup kalimat positif. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nanti akan dibahas selanjutnya pada teori motivasi. Mengapa kok bisa? Kalau saya dulu itu memegang bukan disiplin diri. Jadi disiplin karena untuk mentaati peraturan. Nah, di sini saya menjadi evaluasi, menjadi refleksi diri saya bagaimana sekarang itu berubah menjadi disiplin diri. Karena saya ini katanya tadi itu yang tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas. Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuan dari disiplin diri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini mungkin kita sudah tahu bersama nilai-nilai kebajikan itu seperti apa aja. Intinya nilai-nilai kebajikan itu ya yang positif, dari peduli sampai ke pengertian. Selanjutnya teori motivasi. Nah, di sini saya minta untuk setiap guru, termasuk saya pun pada saat belajar ini merefleksi atau mengevaluasi diri kita sendiri.
Ini ada tentang teori motivasi itu ada 3. Yang pertama yaitu Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini yang motivasi yang pertama. Jadi motivasi seumpama nih, saya ke sekolah itu karena motivasi ini, karena menghindari hukuman dari bapak kepala sekolah. Nah itu ternyata motivasi paling terendah katanya di teori motivasi. Jadi tidak ada motivasi dari dalam hati karena hanya untuk menghindari hukuman atau menghindari karena ketakutan begitu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ini tidak usah dijelaskan ya. Ini berarti motivasi ini hanya untuk pengakuan dari orang lain. Ya, ini kalau katanya bahasa Maduranya teroia lemah. Pamrih. Nah, ini yang keren. Yang nomor 3, yang terakhir, paling atas, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Yang keempat yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ternyata ini tidak boleh, Bapak Ibu ya, dalam dunia pendidikan sekarang memakai hukuman ini. Karena hukuman itu akan membuat anak semakin memberontak. Yang kedua yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah ini yang saya tadi bilang reward. Itu ternyata kita termasuk menghukum anak saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, katanya Alfikon. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau tidak ada reward, tidak akan melakukan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya.
Jadi kalau tidak ada reward, kalau tidak ada reward tidak usah melakukan, karena nanti pasti akan kecewa. Nah di sini negatifnya dari penghargaan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan juga merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ini yang sekarang lagi tren, yaitu adalah restitusi. Jadi bukan reward lagi, bukan hukuman lagi, tapi restitusi. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi di sini dimaksudkan bahwa ketika murid melakukan kesalahan, kita itu tidak boleh langsung menghukum, langsung membuat dia bersalah begitu. Jadi kita tawarkan dulu, di restitusi itu kan artinya penawaran. Kita tawarkan dulu. Di sini dimaksudnya itu benar enggak yang kamu lakukan itu, benar enggak gitu. Jadi ketika anak itu sudah mengetahui bahwa dirinya salah, dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi bukan langsung guru yang terus motivasi kamu tuh salah begini. Bukan seperti itu kalau di restitusi. Nah, ini hebatnya restitusi ya. Kemarin saya sudah melakukan ke Syifa itu sama Nesa. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, karena kalau kita menghukum, anak itu akan menilai kita jelek. Dan itu yang di sini yang dimaksudkan kalau dengan restitusi memperbaiki hubungan. Jadi terkesannya itu di murid itu, ibu ini mengerti saya, ibu ini curhat. Jadi dengan kesalahan dia itu kita bisa sharing begitu loh. Nah, ini restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan fokus pada solusi. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Kenapa ini dibahas tentang kebutuhan dasar manusia? Karena kita tahu, seperti contohnya Dian itu pernah melakukan kesalahan yang menyembunyikan barang-barang. Nah, itu kaitannya dengan dengan 5 ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia punya tujuan. Pasti kesalahannya itu dia itu pengen caper. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar di Dian itu yang tidak terpenuhi. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dan ini ada di budaya positif ya. Itu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Dan kesalahan kita saat itu langsung menghukum ya, atau menyalahkan gitu. Sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih. Kita harus
cari tahu dulu Dian itu bersikap seperti itu kenapa. Mungkin di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang, jadi capernya ke kita. Jadi Dian sendiri yang akan bilang, iya Bu di rumah, jadi biar Dian mungkin saat itu kalau kita memang sudah menerapkan restitusi ya, jadi mungkin Dian itu akan bilang, iya Bu Cik Roma tadi orang, atau biar bisa main sama gurunya atau bagaimana biar bisa mendapatkan kasih sayang. Nah ini kenapa di budaya positif ini kebutuhan ini dibahas, karena seorang guru harus tahu tentang 5 ini. Jadi ketika murid melakukan kesalahan itu cari dulu tahu profil peserta didik. Kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Baru kita terapkan segitiga restitusi. Nanti akan dibahas. Nah, di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini yang disebut dengan profil peserta didik. Dan tugasnya kita sebagai pendidik, ketika murid itu melakukan kesalahan, mencari profil ini, mencari 5 dasar kebutuhan tadi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kita bisa refleksi ya. Kalau saya ini refleksi sendiri, apa saya ada di posisi penghukum, apa ada di posisi rasa bersalah. Nah, penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Itu posisi penghukum. Jadi kalau penghukum itu bicaranya, kamu selalu aja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sekarang kita refleksi, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini posisi kontrol guru yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Ini rasa-rasanya saya sering gini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Pembuat merasa bersalah itu nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Contohnya, adik kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Apalagi murid kita kan murid ABK. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain.
Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi yang ketiga yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Posisi pemantau itu biasanya menanyakan ke murid itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Nah, itu seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini yang sedang saya pelajari dan saya inginkan ada di pribadi saya, yaitu guru menjadi manajer. Gimana sih kalau guru tentang manajer itu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita segala apapun yang kita lakukan, murid walaupun melakukan kesalahan, kita itu berkolaborasi dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, kita yakini itu maksudnya apa, peraturan yang kita buat, peraturan yang kita langgar itu apa. Nah, kenapa kita di sini ada kata yakini, itu maksudnya peraturan, karena peraturan sekarang sudah dirubah menjadi keyakinan sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi gak langsung menghukum, tidak langsung membuat statement jelek begitu. Kalau posisi manajer, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru tadi adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Itu yang sedang saya
pelajari, dan saya belajar untuk menjadi posisi manajer. Nah, ini yang segitiga restitusi. Caranya yang tadi restitusi itu kan pendekatan. Tadi restitusi itu pendekatan untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat ini. Jadi yang pertama itu cara untuk merestitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi seperti yang kemarin yang Siva lakukan itu, saya bilang gak apa-apa nak, berbuat kesalahan itu wajar. Kalau ibu ada di posisi seperti itu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi maksudnya biar Siva itu tidak apa ya, biar Siva itu bisa mengevaluasi biar bisa lebih membuka lagi cerita yang sebenarnya. Kenapa kok sampai begitu sama Nesa. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi sudahnya kita semuanya nak, semuanya saya. Bagus Lidi. Oke, awas kabel itu ke Pak Sugeng nak. Selanjutnya. Yang kedua yaitu ketika kita sudah membuat anak itu menguatkan. Jadi walaupun salah kita kan bisa, kita pertamanya itu bilang gak apa-apa nak, wajar melakukan kesalahan. Nah itu kan di situ anak itu akan merasa mau untuk membuka atau merasa mau untuk menceritakan semua. Nah yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di validasi ini guru akan menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan seperti itu. Jadi yang kemarin itu Siva saya tanya, pasti kamu punya alasan kenapa Siva seperti itu ke Nesa, sampai marah, sampai memaki-maki, sampai di HP juga memaki-maki, itu kenapa? Terus yang ketiga, kemudian Siva itu bercerita. Terus yang ketiga baru kita nanti akan masuk itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah dievaluasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tapi karena kita berhubungan dengan anak ABK yang terbatas kosakatanya, jadi saya kemarin tuh kesifat hanya bertanya, apakah itu jelek? Itu jelek enggak kamu seperti itu? Karena tidak bisa tentang banyak kosakata seperti anak reguler. Mungkin kalau di reguler kita bisa bilang apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Saya pada akhirnya menanyakan ke Siva, kamu pengen jadi orang seperti apa?
Ternyata Siva bisa berbicara sendiri. Saya tidak ingin seperti yang kayak tadi. Saya ingin menjadi orang yang lebih sabar, sayang teman, begitu katanya itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini yang penutup, yaitu sebelum ini saya bisa mengambil kesimpulan kenapa kalau calon guru penggerak itu harus memaparkan materi-materi ini, karena pasti di satu sekolah itu pasti setiap murid atau di satu lembaga itu banyak akan temuan-temuan permasalahan ke peserta didik. Nah, jika kita tidak tahu tentang materi ini, kita mungkin akan tetap ada di posisi penghukum itu terus. Jadi murid itu tidak akan merdeka, dan sekarang kan kurikulumnya merdeka. Bagaimana murid itu bisa berkreasi, bagaimana walaupun dengan kesalahan itu murid itu akan belajar dari kesalahan tersebut. Dan tugasnya guru untuk memerdekakan murid itu menjadi penuntun, bukan menjadi yang bukan menjadi yang yang membuat, yang selama ini kan saya bilangnya itu saya yang harus kontrol murid gitu. Jadi kamu buat apa seperti apa, jadi sesuai dengan keinginan saya gitu. Padahal itu tidak bisa kita memaksakan itu. Nah, di sini kenapa harus dipaparkan? Itu karena biar guru-guru bisa tahu dan bisa berubah mindsetnya untuk menjalankan segitiga restitusi itu. Dari menstabilkan keyakinan, dari ya sudah, nah tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan itu, tidak apa-apa. Tapi ngomong, kenapa kamu itu seperti itu, kenapa? Di situ kan murid itu akan menjelaskan permasalahan dia. Dan kita sebagai guru, kita akan mengaitkan dengan 5 posisi kontrol tadi. Yang dimana ya 5 kebutuhan dasar. Kok bisa melakukan kesalahan itu? Kenapa murid ini? Kenapa, ada apa di rumahnya? Nah, kita nanti bisa jadi kolaborasi dengan orang tua. Itu maksud mungkin kenapa setiap calon guru penggerak harus memaparkan bab ini kepada di sekolahnya. Nah, ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong. Jadi kalau ada di buku-buku merdeka ya sekarang emong itu maksudnya menuntun murid. Iya, menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan. Tanya. Oke. Tadi di pertama sebelum penjelasan kita diminta untuk Refleksi. mempraktekkan genggaman tangan. Iya. Nah, dari situ Ibu belum menjelaskan sisi positif dan negatif apa yang bisa diambil dari permainan itu. Bisa dijelaskan? Nah, Mungkin secara singkat aja. iya, itu tadi kalau yang genggaman tangan itu saya itu pas pertama kali belajar modul ini, saya kira yang menggenggam itu guru. Ternyata ketika kita sudah mempelajari sampai bab belakang, ternyata yang menggenggam itu bukan guru, tetapi murid. Jadi yang membujuk itu guru. Ini maksudnya di sini miskonsepsi kita sebagai guru dengan paradigma lama. Di sini dibenarkan dengan paradigma baru, pendidikan yang baru, yaitu murid yang merdeka. Jadi biar bisa kita itu berubah dari konsep awal paradigma yang lama, berubah menjadi paradigma yang baru. Itu maksudnya tadi itu yang A dan B. Itu maksudnya ketika murid itu menggenggam,
Jadi yang menggenggam itu murid. Kita tidak semerta-merta bisa membuka, kita harus punya daya upaya bagaimana murid ini bisa mau membuka itu dengan bagaimana telatennya kita dengan tadi itu yang restitusi itu Bu, begitu. Iya. Oke, mungkin ada yang lain? Tidak ada ya? Ya, pasti. Mungkin demikian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga pemaparan yang saya lakukan ini bisa mengubah mindset kita meskipun tidak banyak, bisa berubah dan tetap untuk berpusat pendidikan sekarang berpusat untuk peserta didik. Jadi bukan untuk guru. Demikian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.